Berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Kita tadi sudah bersukacita bersama, kita sudah memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Allah itu baik. Saat ini mari kita akan siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, izinkan kami untuk datang kepadamu, memuji memuliakan namamu, terlebih untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 28 sampai 31. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Anak-anak, tema kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini adalah berjalan di atas air. Temanya adalah berjalan di atas air. Nah, anak-anak, Marta punya cerita nih. Dino sedang mendengar cerita dari papanya. Papa Dino bercerita tentang Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia sering melihat Yesus melakukan mukjizat. Ia sering melihat Yesus melakukan perkara-perkara besar yang secara manusia mustahil, tapi Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Maka malam itu ketika Petrus melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus berseru, "Tuhan, kalau itu memang Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Tuhan katakan, "Datanglah Petrus, kemarilah." Apa yang terjadi? Betul, Petrus bisa berjalan di atas air untuk menemui Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Dino melanjutkan ceritanya ya. Nah, saat Petrus sedang berjalan di atas air, dia merasakan ada tiupan angin. Siut, siut. Itu yang membuat Petrus menjadi bimbang. Tiupan angin itu yang membuat Petrus menjadi takut. Lalu apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Apakah Tuhan Yesus diam saja? Tidak. Tuhan menolong Petrus. Dan di ayat yang ke-31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Papa Dino melanjutkan ceritanya. "Dino, apa yang bisa kamu ambil dari cerita Petrus ini?"
sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu melihat penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Maka sudah selayaknya kita percaya penuh kepada Tuhan. Dino, ingat, apapun yang kamu alami, jangan pernah kamu merasa takut selama kamu berada di atas kebenaran firman Tuhan. Selama kamu bersama Tuhan Yesus, yakinlah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Anak-anak yang terkasih, sepanjang sejarah kehidupan manusia, hanya Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air. Secara manusia itu mustahil, itu tidak mungkin, tetapi Tuhan sanggup melakukan semuanya. Dino mulai mengangguk-angguk, mengiyakan perkataan papanya. Dino mulai merenungkan perkataan papanya. Dia berjanji akan selalu menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ketika seolah-olah kita mengalami permasalahan dan tidak ada seorang pun yang menolong kita, ingat, Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tuhan sanggup mengubah segala kesulitan kita menjadi berkat yang luar biasa, seperti apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Petrus. Itu menjadi satu pelajaran buat kita semua. Berjalan di atas air adalah mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Yesus yang punya kuasa. Amin. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami semua. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau penolong kami yang setia. Kami akan menaruh percaya kami secara penuh kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kelemahan kami, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, demikian kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan responi dengan satu pujian. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Hidup senang selamanya. Hidup senang selamanya. Anak-anak, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa sekali lagi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Demikian anak-anak, sapaan pagi bersama Sekolah Kristen Dian Wacana. Saatnya kita berpisah, jumpa kembali dalam sapaan pagi selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.